sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita tepuk tangan. Yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang mujizat-Mu di hidup.
the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Pada kesempatan hari ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memperingati dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau sendiri yang telah mati menebus setiap dosa-dosa kami umat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya memberi tema firman Tuhan, yaitu pengorbanannya atau His sacrifice. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam
Yohanes 3 ayat 16 sampai ke 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara-saudaraku, Alkisah ada seorang anak muda yang sederhana, tetapi dia memperoleh kesempatan untuk tinggal di sebuah istana raja yang begitu megah. Dan raja tersebut memberikan izin kepada seorang pemuda sederhana ini untuk tinggal di istananya selama beberapa minggu. Maka ketika pemuda ini ada di dalam sebuah istana yang megah itu, pemuda ini sangat luar biasa senangnya. Dia bisa menikmati segala keindahan yang ada di dalam istana tersebut dan segala kemegahan yang ada di istana raja tersebut. Setelah beberapa minggu, saudaraku, dia sangat senang sekali dan dia boleh pulang. Ketika dia pulang, saudaraku, dia berkata dalam hatinya, kalau saja aku bisa tinggal di dalam istana tersebut, bukan karena aku mampu membayar sehingga aku bisa merasakan istana yang hebat itu, tetapi semua karena anugerah dan pemberian daripada sang raja itu, sehingga aku dapat merasakan setiap kebaikan dan anugerah daripada sang raja. Saudara-saudaraku yang terkasih, 2000 tahun yang lampau Allah memberikan kepada kita anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus setiap dosa-dosa orang percaya. Dan hanya melalui salib Kristus kita akan mampu sampai kepada Allah untuk menerima keselamatan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana dikaruniakan keselamatan selain kepada nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mengapa kita harus diselamatkan? Dan harus diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hal yang pertama yaitu karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu membuat atau menerima keselamatan sehingga kita bisa lepas daripada kutuk si iblis, saudara. Butuh ada pengorbanan daripada Allah yang lebih berkuasa, lebih berdaulat daripada kita. Saudaraku, dikatakan di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudaraku, Nabi Yesaya mengumpamakan hidupnya seperti kain yang kotor, orang yang najis, sehingga hidupnya tidak mampu memperoleh keselamatan dengan setiap kesalehan, dengan setiap kebaikan yang dia lakukan. Saudara-saudaraku, apapun yang kita lakukan, kebaikan demi kebaikan, kesalehan demi kesalehan, itu tidak akan mampu, tidak akan cukup membayar semua dosa-dosa kita. Semua hanya karena anugerah Tuhan, saudaraku. Setiap kebaikan, kesalehan kita Tuhan ajarkan kepada kita, tetapi itu bukanlah sebuah syarat kita untuk masuk dan menerima keselamatan daripada Allah. Syarat satu-satunya hanyalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku yang terkasih,
Di dalam Yohanes 14 ayatnya ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, ya, pada waktu itu Yesus ketika ada di bumi, saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada seluruh orang-orang yang ada di dekatnya yang mengikuti Yesus pada waktu itu, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kepada keselamatan itu, saudaraku. Ya, satu-satunya jalan menuju kepada Allah untuk memperoleh keselamatan yang kekal bersama dengan Yesus. Dikatakan akulah jalan, tetapi saudaraku, ada banyak orang di dunia ini mencari jalan keselamatannya sendiri, mencari dan menemukan jalan keselamatannya sendiri. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahkan mereka menghina dan membuang Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, banyak orang yang merasa nyaman walaupun ada di dalam jalan yang salah. Saudara-saudaraku, ketika sebuah atau seekor katak ada di dalam sebuah tempurung, sebuah wajan yang berisi air, di mana di bawahnya terdapat api, saudaraku. Ketika itu katak yang ada dalam air yang hangat, dia menikmati air hangat tersebut. Dia menyelamkan tubuhnya dengan kesenangan, dengan kenyamanan, saudaraku. Dan dia tidak menghiraukan api yang ada di bawah wajan tersebut. Dia menikmati air yang hangat. Tetapi lama-kelamaan dia mulai merasakan air yang tadinya hangat berubah menjadi panas. Tetapi karena dia sudah terbiasa dengan kesalahannya, dan dia sudah biasa dengan tidak menghiraukan Kristus Yesus, dia tetap ada di dalam air tersebut. Dan lama-kelamaan, saudaraku, air yang tadinya panas berubah menjadi air yang mendidih, dan katak tersebut tidak lagi bisa keluar dari wajan yang berisi air mendidih itu. Saudara-saudaraku, banyak orang yang merasa nyaman dengan jalannya yang salah. Banyak orang yang merasa nyaman dengan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin di awal kita menikmati kenyamanan demi kenyamanan. Kita meninggalkan Tuhan, kita menikmati semuanya baik-baik saja. Tetapi di ujung, saudaraku, kita hanya akan mendapati jalan yang buntu. Ya. Sehingga saudaraku tidak heran ketika Tuhan Yesus berkata, laluilah jalan yang sempit dan sesat itu, karena di situ ada kehidupan. Saudaraku, mari percaya kepada Kristus Yesus. Walaupun ketika kita percaya kepada Yesus, kau harus menerima penghinaan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kau harus menderita, saudara. Hidup sesak dan sempit, tetapi Tuhan Yesus berkata, laluilah jalan yang sempit dan sesak itu, karena di dalamnya ada kehidupan. Saudaraku, kita tidak bisa menyelamatkan kita sendiri hanya melalui pengorbanan Kristus Yesus saja. Ya, hal yang kedua, mengapa hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus? Mengapa hanya melalui salib Kristus? Hal yang kedua, karena penebusan kita tidak dapat diwakilkan oleh siapapun, hanya oleh Allah kita sendiri. Allah adalah pencipta kita, yang memiliki kita, sehingga ketika kita ada di bawah hukum kuasa iblis, ketika kita berada di bawah haknya iblis, maka yang bisa menebus kita sebagai ciptaan Allah adalah pribadi yang mempunyai kita sendiri, yaitu Allah. Allah sendiri yang memiliki kita, sehingga Allah sendirilah yang harus menebus kita, karena Dia yang memiliki kita.
tidak bisa diwakilkan. Sehingga saudaraku, Allah mengutus anaknya untuk menebus dengan harga yang mahal, dengan harga yang lunas untuk setiap kita semua yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia turun, dia sendiri, dia menebus hidup kita, karena dia merasa kita ini adalah ciptaan yang berharga, ciptaan yang mulia, ciptaan yang tidak bisa digantikan, saudaraku. Allah mengasihi kita, siapapun saudara, latar belakang apapun kita. Allah tidak pernah melihat semuanya itu, karena Allah melihat, saudaraku, kita ini adalah ciptaannya Tuhan, miliknya Tuhan, orang-orang yang dikasihinya Tuhan, sampai dia mau menebus dengan hidupnya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ini dan hidup kita ini yang sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus, bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama yang ingin saya bagikan untuk setiap kita, yaitu harus bersyukur dan bersuka cita. Ya, setiap hari kita harus bersyukur, menikmati setiap kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bersukacitalah, karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Bersukacitalah bukan karena apa yang kau miliki, bersukacitalah bukan karena kau mendapatkan untung besar. Ketika perusahaanmu untung besar, itu baik, tetapi saudaraku, itu ada batasnya. Tetapi ketika kita menjadikan pengorbanan Yesus menjadi sukacita kita, maka sukacita itu tidak akan hilang, saudara. Apapun keadaannya, baik suka dan duka, kita akan tetap bersyukur, mau bersyukur, dan tetap bersukacita dalam hati kita. Ya. Hal yang kedua yang saya bagikan, kalau kita dan di mana kita ini yang sudah menerima keselamatan, apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita? Yaitu yakin dan teguh. Tetap yakin dan teguh. Seperti pujian yang biasa kita dengar, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaan. Saudara-saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Allah yang sudah mengasihi kita, yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, menggantikan setiap dosa-dosa kita. Bukti kasih Allah mengasihi kita. Sehingga saudara, apapun yang terjadi, seharusnya itu tidak membuat kita melupakan dan meninggalkan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 35-36, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan izinkan dalam hidup kita terjadi penindasan, terjadi kelaparan, pedang, kesesakan, dan ketelanjangan, saudara-saudaraku, kasih Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya untuk memberikan kita keselamatan. Amin. Seharusnya juga saudaraku, ketika kita menghadapi penindasan, ketika kita menghadapi kelaparan, ketika kita menghadapi kesakitan, itu bukan menjadi alasan kita meninggalkan Tuhan. Itu bukan menjadi alasan kita menghina Tuhan, mencaci maki Tuhan. Tetapi kita harus semakin yakin dan teguh mengingat Yesus yang telah mati bagi kita,
menggantikan dosa-dosa kita, mengangkat kita dari kuasa kegelapan kutuk si iblis menuju terangnya yang ajaib di Firdaus bersama dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku, yakinlah, teguhlah, apapun yang terjadi dalam hidupmu itu bukan menjadi sebuah alasan kita tidak lagi mengiring Tuhan. Semakin teguh, semakin yakin, bersukacitalah, bersyukurlah senantiasa setiap hari. Karena Yesus mengasihi kita. Karena Yesus sudah berkorban untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Saudaraku yang terkasih, pada saat hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk laksanakan perjamuan kudus untuk mengingat segala pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu saudaraku, mari bagi saudara yang sudah menyiapkan
roti dan anggur, kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ini kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Kami mau mengingat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk semua kebaikan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita mengangkat roti yang sudah kita sediakan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih melalui tubuh-Mu yang kudus, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita makan roti. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan di mana darah-Mu yang telah tercurah untuk menyucikan kami, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita minum anggur ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Dan bila Engkau menjadi sukacita kami ya Tuhan. Bila kami yakin dan tetap teguh ada di dalam Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah ada di dalam penghujung ibadah Jumat Agung. Kita akan menutup ibadah ini di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur untuk semua pengorbanan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperingat semua kebaikan kasih-Mu. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Kami mau memohonkan kepadamu segala berkat yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kehidupan pribadimu, pribadi lepas pribadi. Diberkatilah setiap anggota keluarga, baik suami, istri, anak, dan cucu-cucumu. Diberkati dengan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita, serta keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Diberkatilah setiap ladang usahamu, ladang bisnismu, pekerjaanmu, dimanapun kau Tuhan tempatkan. Kau akan semakin beruntung, kau akan semakin naik, dan Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa.
Diberkati juga engkau dengan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Dijauhkan daripada segala sakit penyakit, dijauhkan daripada segala mara bahaya. Tangan Tuhan, malaikat Tuhan sendiri akan melindungi setiap kita. Terimalah berkat keselamatan juga yang datang daripada Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat ini daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Yesus Kristus, daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang telah percaya dan menerima, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.